Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolika, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan bintang tamu kita yang luar biasa dan tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Papua Selatan. Di sini kita sudah bersama-sama dengan Kakak John Yewen yang merupakan komika nasional. Selamat malam kakak, selamat datang di Kota Rusa kakak. Boleh dong kakak menyapa warga Papua Selatan? Halo semua masyarakat Papua Selatan, terutama yang ada di Kota Merauke. Saya John Yewen. Terima kasih ya buat bandaranya, saya bisa landing dengan selamat. Terima kasih ya buat bandaranya kakak ya. Baru untuk orang-orangnya tidak kak ya? Ya bandara dulu lah. Orang-orang nanti kita ketemu hari Sabtu. Iya, ada apa hari Sabtu nanti? Pertanyaan ya, teman-teman saksikan sampai selesai. Dan di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Koko Andi selaku koordinator acara. Selamat malam Koko. Selamat malam Aceh. Boleh dong menyapa masyarakat Papua Selatan? Selamat malam masyarakat, bersama saya masyarakat Papua Selatan. Dan tentunya tidak asing juga ya Koko Andi ini. Iya, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema kita Pace Tour 2022 kolaborasi stand up Indo Merauke. Dan tentunya akan ada penampilan-penampilan ya yang akan ditampilkan oleh kita punya kakak yang memang sudah populer ya bagi kalangan milenial, pemuda-pemudi yang ada di Papua Selatan. Untuk itu tanpa membuang waktu lagi kita akan mendengarkan penjelasan ataupun pembuka dari kakak John Yewen. Saya sedikit grogi nih soalnya biasa cuma lihat kakak di YouTube, di TV, dan malam ini bisa berjumpa langsung dengan orangnya yang memang ramai ya. Silakan kakak. Terkait Pace Tour ya? Iya kakak. Sebenarnya Pace Tour ini show kalau untuk keluar kota ini sudah menjadi show kedua ya. Pertama saya bikin Centerpit Cerewet itu 2020 itu di Kota Merauke. Setelah vakum, nah Cicak saya sudah heran ya. Cicak kasih kode kakak. Cicak bilang waduh ini kita harus bikin show ketiga lagi nih. Jadi itu setelah Centerpit Cerewet 2020 awal ya, itu kita melihat support dari teman-teman di stand up Indo Merauke cukup bagus dan juga animo penonton yang cukup respect terhadap seni stand up komedi sehingga membuat saya juga ingin kembali lagi di 2022 mungkin dengan keresahan yang berbeda, apalagi kita 1 tahun kan pandemi dan lain-lain itu yang membuat kita sedikit vakum, sehingga saya merasa bahwa untuk tanah Papua dan Papua Barat itu memang butuh suntikan seniman seperti stand up komedi. Dan saya rasa kalau mau tunggu orang lagi tidak ada, paling cuma saya begitu untuk membangkitkan gairah teman-teman di baik di yang ada di Papua Barat maupun Papua. Dan kenapa saya memilih Merauke, karena Merauke ini adalah salah satu kota yang ada komunitas. Jadi semua kota yang Pace Tour singgah ini adalah yang ada komunitas stand up Indo. Kenapa stand up Indo? Karena komunikasinya langsung dengan Indonesia, stand up Indonesia. Sehingga ada event di sini yang kita buat. Orang di Jakarta juga tahu bahwa stand up Indo Merauke ada buat kegiatan namanya Pace Tour gitu. Artinya teman-teman ini juga didata, dilihat bahwa komika di Merauke di beberapa kota yang Pace Tour sudah singgah ini selalu aktif buat kegiatan begitu. Tujuannya hanya merangsang saja sehingga teman-teman siap ketika ada event-event nasional atau ada komik-komik nasional yang mau buat event lagi di daerah tersebut sudah punya pengalaman untuk mengurus acara. Misalnya lewat saya mereka bisa percaya bahwa Merauke mampu begitu, sehingga siapapun bisa datang nanti. Misalnya founder-founder stand up, ada Bang Panji dan beberapa komik-komik timur yang luar biasa di TV nasional. Ini memang saling berbagi kakak ya, dan saling mendorong untuk ke depan komika Merauke, Papua, Jayapura dan sebagainya ini bisa maju kakak ya. Nah untuk Pace Tour sendiri tahun 2022 ini berapa tempat yang sudah kakak datangi? Ya ini Pace Tour ini kan event yang hampir kita kerjasama dengan komunitas. Dan juga ini kita bukan di backing oleh siapapun, bukan. Kita hampir murni dari kerja keras teman-teman, begitu dari tiket, bahkan kita sponsor-sponsor yang sudah mensupport ya. Jadi kota tuh sudah ada, Merauke menjadi kota keempat setelah kita buka Pace Tour di Manokwari, terus kita lanjut di Jayapura, kemarin di Sorong, dan bulan ini kita di Merauke. Untuk Papua dan Papua Barat kayaknya Merauke menjadi kota terakhir. Setelah itu kita akan coba melaju ke
bagian Indonesia Tengah dan juga mungkin menutup ini nanti di Indonesia Barat. Berarti komplit ya, perwakilan dari Sabang sampai Merauke ini memang kakak kunjungi ya. Nah kakak, saya kan sering mengikuti dan melihat juga kakak di media ya, di YouTube juga sering ini tampil. Kita nih penasaran nih kakak, anak-anak Merauke terlebih ya, untuk stand up sendiri, ini sejak kapan kakak menggelutinya kakak? Saya kalau stand up saya mulai paham. Pertama belum terlibat itu di 2015, tapi mulai paham tuh di 2016. Nah mulai terlibat itu 2016 akhir, hampir itu 2016 bulan Oktober ya. Itu ada event yang dibuat oleh teman-teman namanya Jayapura City Family. Jadi Jayapura City Family ini adalah komunitas yang mendirikan komunitas. Itu dibawahi oleh pembina kami yang saat ini sebagai pembina stand up Indo Jayapura, namanya Bung Alo Jufuai. Beliau adalah pembina kami, membuat sebuah event dengan teman-teman Jayapura City Family namanya Stand Up Comedy Jayapura Papua pertama. Itu 2016. Yang waktu itu turun adalah wakil presiden, AW presidennya, yang wakilnya adalah Bang Ari Kriting. Hadirlah di MJ, bikin audisinya di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Nah terus ada beberapa teman yang terlibat, terus mungkin kalau desa sering mob gitu kan di lingkungan kampus, bahkan di tongkrongan, jadi bilang ada yang share informasi kan, ya ikut aja coba. Kan sering-sering cerita mob itu, coba aja gabung-gabung mob terus ikut aja audisi. Saya memang belum paham, jadi setelah informasi saya dapat 1 minggu saya coba pelajari gitu kan, buka YouTube, buka Google, cek bagaimana menulis materi yang baik betul-betul. Coba saya gabung beberapa cerita yang saya mampu begitu kan. Akhirnya ikut audisi lah di 2016 itu, lolos. Kita lanjut di MJ final, puji Tuhan di final pecah sekali saya waktu itu. Mungkin berkat juga ya kan, akhirnya juara 1 saya waktu itu 2016. Nah disitulah awal stand up Indo Jayapura mulai terbentuk 2016. Jadi sampai tahun ini 6 tahun ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun sudah berdiri. Disitulah mulai saya fokus, karena sudah di komunitas akhirnya sudah berani open mic ya. Namanya proses ya, pasti ada jatuh bangun juga, ada perjuangan, ada air mata, ada keringat juga. Akhirnya di 2017 itu bisa ikut Suca, audisi di kota pertama di Bandung, dan ya bisa sampai ke Jakarta di karantina, akhirnya sampai bisa keluar sebagai juara 3. Mungkin sesingkat itu saja sih, karena tidak mungkin kita live sampai pagi tuh. Paling sesingkat itu untuk perjalanan dalam stand up comedy. Iya kakak, nanti live sampai paginya, yang penting kalau datang ya kakak ya, di acaranya nanti hari Sabtu ya. Nah kita lanjut lagi ke Koko Andi yang merupakan koordinator acara. Tadi kan Kak Yewen sudah mengunjungi beberapa tempat di Papua Barat dan juga Papua. Nah sekarang ke Merauke, persiapannya di Merauke ini seperti apa kak? Kemudian respon dari anak-anak Merauke sendiri untuk menyambut kehadirannya Kak Yewen ini seperti apa kakak? Ya terima kasih Elsa ya. Jadi sebenarnya untuk event kita ini kan sebenarnya saya tidak kaget, dari teman-teman komunitas tidak kaget, karena jujur kita sudah membuat ini event kedua, event tour kedua dengan orang yang sama, dimana orang tersebut ini orang yang sangat tidak asing. Saya jujur kalau saya jalan dengan kakak Yewen ini, dimana-mana pasti orang sudah langsung minta foto, itu sudah biasa. Maksud saya karena sosok Yewen ini menurut kita komika panutan apalagi khususnya untuk masyarakat Papua, secara khususnya untuk para komika, karena kami kan belum ada komika yang bisa tembus sampai di nasional ya. Kecuali kakak Yewen sampai juara ya. Jadi menurut saya event ini ketika kita bikin, kita yakin bahwa 2020 sudah berhasil kok. Kenapa takut untuk 2022 kita bisa bikin lagi. Dan respon animo masyarakat itu luar biasa ketika, apalagi ya Merauke itu kebiasaannya adalah mepet baru digas ya tuh. Iya. Nah sekarang udah mepet baru mulai cari-cari tuh tiket mau nonton. Apalagi nih hiburan kan kita sudah biasa lihat, kalau misalnya live musik dan lain sebagainya. Nah hiburan yang seperti ini kan jarang sekali, apalagi untuk sekelas komika nasional seperti kakak Yewen ini kan ketika datang ke Merauke. Nah ini nilai plus nih buat teman-teman yang butuh hiburan, kemudian yang penat kepalanya tiap hari kerja bingung, wih saya ini kok stres, healing mau keluar kota mahal ya kan. Kita hanya jual tiket seharga 100.000, 125.000 itu sudah jauh daripada kita harus pergi keluar kota healing. Nah ini sudah jauh dari healing gitu, hilangin stres. Jadi menurut saya buat teman-teman kalau memang bilang masalah acara, tentunya saya juga bersyukur karena acara ini sebenarnya berat sekali kalau misalnya tidak ada teman-teman dari sponsor. Ketika saya buka pertama kali untuk kita mau bikin Paceto 2022 bersama kakak Yewen,
itu saya cuman hubungi beberapa aja, semua langsung antusias mau bergabung menjadi sponsor. Ya pertama mereka pikir, ya ini event langka, mungkin event yang lain mereka sudah biasa kali sponsor. Event yang langka seperti ini yang dimana ini adalah show stand up comedy. Stand up comedy itu mahal ya saya, kalau menurut semua orang ya. Orang mungkin yang melihat, kadang ada komika baru yang tidak lucu. Padahal sebenarnya kita butuh perjuangan tuh buat materi itu. Nah, buat materi stand up untuk bisa disampaikan dengan caranya kita, kemudian berusaha untuk menghibur orang dengan apa yang kita sudah persiapkan, itu sulit sekali loh. Buat materi untuk 5 menit saja, apalagi Kak Yewen nanti tampil kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Lihat 1,5 jam, dan itu sudah jauh murah. Masih ada loh yang komen, mahal sekali, Pele, gratis boleh. Buat materi itu tidak gampang. 15 menit saja itu menurut saya itu sudah mahal, apalagi 1,5 jam kan gitu. Jadi menurut saya sampai di titik ini kita sudah sangat matang, udah siap untuk hari Sabtu, seperti itu Elsie. Iya Kakak. Nah, hari Sabtu kegiatannya nih Kakak, boleh disampaikan juga, siapa tahu memang ada teman-teman yang pengen datang tetapi tidak mengikuti juga ya. Mungkin Kakak bisa sampaikan acaranya di mana, dimulai dari jam berapa. Kemudian untuk yang mau memesan tiket ini Kakak, mungkin bisa menghubungi siapa atau ada poskonya yang bisa teman-teman datangi untuk membeli tiketnya nih Kakak. Baik, jadi untuk tiket kebetulan ini kita tiket terbagi dua. Ada gold 125.000 dan silver 100.000. Gold 125.000 ini ya kelebihannya pasti duduknya lebih di depan. Kemudian ada dapat souvenir yang lebih daripada silver, jelas. Kalau untuk air mineral dan lain-lain sudah dijamin, di dalam pasti sudah nggak mungkin haus, sudah aman. Nah, harga 125 dan 100.000 ini, yang 125.000 sudah tersisa 4 update terakhir. Tadi sore sudah tersisa 4. Dan silver masih ada. Tapi yang kita jual untuk ini kan sudah H-2 ya, hari Sabtu ya. Yang kita jual terakhir adalah besok di harga 100.000 untuk silver. Di hari Sabtu atau hari Jumat malam menuju ke hari Sabtu 00.00 jam 12 malam, berarti kami sudah tidak jual yang silver lagi. Yang kami jual adalah tiket hari H atau seharga 150.000. Jadi kesempatan buat teman-teman semua kalau ingin membeli tiket masih dengan harga 100.000, bisa di besok hari terakhir, bisa didapatkan hanya di satu tempat sekarang. Hanya di toko King Diesel, Jalan Biak. Hanya di situ. Atau kalau mau lebih gampang, cuman mungkin responnya agak lama karena ini kan mungkin ada banyak yang DM juga. Iya, benar, bisa Kak. DM ke akun @standupindo_merauke atau _MRK ya, standupindo_MRK. Atau mau lebih gampang langsung saja ke toko King Diesel Jalan Biak, itu tersedia tiket silver itu masih ada ya. Jadi bisa langsung sebelum hari Sabtu harga naik. Untuk waktunya Kakak dari jam berapa kalau mau pergi ke poskonya? Oke, boleh. Kalau waktu dari jam 8 pagi sampai jam 4:30 sore. Kemudian yang Sabtu ya acaranya ya. Iya Kakak. Sabtu acaranya di Kanolsai RRI Merauke, gedung yang di sebelah RRI itu namanya Gedung Kanolsai RRI Merauke. Kita akan mulai open gate sekitar 6:30. Jam 7 tepat kita akan mulai acara. Buat teman-teman yang sudah beli tiket jangan lupa makan dulu ya. Makan dulu, nanti lapar ya. Jadi makan dulu baru datang nonton acara. Jam 7 kita sudah mulai acaranya. Jam 7 malam, hari Sabtu malam Minggu. Iya, menghabiskan malam Minggu dengan Kakak Yewen ya, dan tentunya akan sangat terhibur sekali nih Kakak. Nah, tadi Kak Andi Koko sudah sampaikan bahwa ini Kakak 1,5 jam ya, dan memang materinya ini dibuat juga tidak seperti kita bolak-balik telapak tangan langsung ya, memang ini harus ke ahlinya nih Kakak. Kakak juga mungkin di kesempatan kali ini Elsie penasaran nih Kak. Kakak kan mulai menggeluti stand up ini awalnya 2016 Kakak ya. Nah, hal yang membuat Kakak menjadi sesuatu yang berkesan hingga saat ini membuat semangat Kakak juga tidak pudar, tapi Kakak terus maju untuk membangkitkan, memotivasi juga anak-anak Papua ini, apa Kakak yang membuat Kakak berkesan sekali? Ya menurut saya macam stand up ini kita mau giring dia kayak sepak bola begitu. Jadi orang mencintai Persipura itu sama kayak orang mencintai seorang Yewen, bahkan stand up komedi gitu. Mungkin selama ini kan orang mengidolakan bola, hampir orang Indonesia Timur apalagi Papua itu pasti dibilang jago main bola dan lain-lain. Nah, ini coba kita membangun mindset orang untuk bahwa ternyata orang Papua itu jago semua hal begitu. Bukan saja bola, jago politik, jago apapun. Nah, salah satunya kita fokusnya adalah stand up komedi nih. Apalagi kan kita tahu bahwa kita kan selera humornya high ya, tinggi. Jadi kalau bisa dibilang kalau kasta stand up, kasta lucunya tuh kita orang timur apalagi orang Papua tuh di atas sekali rata-rata. Kita materi tidak bisa receh. Orang Papua nggak bisa ketawa kalau materi receh, itu nggak bisa. Sehingga menurut saya ini yang membuat saya juga memotivasi teman-teman, dan
event nasional untuk stand up comedy ini kan event yang menjanjikan ya. Setiap tahun tuh pasti ada yang sudah disupport oleh sebuah TV swasta ya. Dan itu yang membuat kami mau untuk setiap tahun tuh kirim orang, walaupun ada orang-orang pikir kalian tidak sampai Jakarta. Ada yang kita kirim tapi kan gugur di audisi, gugur di babak pengisian, dan belum sampai di babak road to show di mana sudah tayang, sehingga mereka akan kita coba kirim lagi dan kirim lagi. Nah, itu tujuan kami, bukan saja teman-teman di Merauke, teman-teman yang ada di Papua Barat, misalnya di Stand Up Indo Sorong, Manokwari, Jayapura, semua ini kita support. Pokoknya yang ada komunitas yang saya bicara ya, kita support. Bahkan ada tempat yang kita melihat masanya sudah senang dengan stand up comedy, kita bisa buka jadi komunitas. Kita paksa supaya anak-anaknya tidak harus ke Jayapura untuk belajar stand up, tapi misalnya di Biak sudah ada. Di Biak itu kita kemarin buka tuh Stand Up Indo Biak setelah kita buat event lomba. Itu masyarakat antusias karena mereka merasa, saya bilang hampir kalau pulang pukul humor atau komedi ini hampir tanah Papua semua ada. Sekarang kita lihat hype-nya orang tidak support, tidak, itu masalahnya. Karena kan masa juga, kita butuh masa ya. Ada orang yang juga fanbase dari kita stand up itu lebih bagus, sehingga mereka mau open mic di mana ada orang nonton, mau tampil di mana, itu tujuannya begitu. Dan kita semua menyuarakan hal yang sama dari stand up Indonesia, yaitu membuat stand up ini seperti lagu. Orang masuk kamar mandi juga menyanyi lagu. Nah, stand up itu kita mau bawa dia kayak begitu. Jadi kok di kamar mandi, di tongkrongan, dimanapun kok mau melucu dan melucu. Nah, itu tujuan kami sama-sama dengan Pak Presiden yang saat ini Pak Ajis 2000. Dan beliau sangat antusias, bahkan Pak Cetur Merauke juga beliau memberikan statement mendukung, memberikan promosi juga. Artinya bahwa mereka juga tahu bahwa teman-teman Indonesia Timur, terutama yang ada di tanah Papua, Papua Barat itu sudah mulai maju. Walaupun kita masih sepatah dua patah langkah, tapi ya mending kita berlangkah walaupun kecil ya, daripada tidak sama sekali. Iya, benar sekali itu kakak. Nah kakak, berarti memang yang tujuan kakak juga memang saya lihat ini memang untuk mengkaderkan ya. Sepakat. Untuk ke depan ada penerus-penerusnya kakak Yewen lagi nih di seluruh tanah Papua ini kakak ya. Nah kemudian kakak, saya juga penasaran, tadi kan kakak sendiri masuk ya di juara 3 nih kakak. Dan yang kita ketahui dari Sabang sampai Merauke nih komikanya juga nih banyak ini kakak. Nah perasaan awal kakak nih bagaimana nih kakak ketika kakak sudah lolos ke ajang nasional ini kakak, menghadapi memang ada sekian banyak orang yang memang dengan jiwa humor, yang memang sudah punya pengalaman lebih jauh dari kakak saat itu. Ya, menurut saya sih kalau komunitas di Papua ini dan Papua Barat itu belum lama lah, baru juga. Terus kalau mau bilang proses belajar, kita adopsi juga ya kan, karena sekarang kan ya 4.0 ya, dimana semua sosial media pembelajaran tuh kita bisa dapat dari situ ya, tutorial dan lain-lain. Nah sekarang ini kan masalah mental juga. Nah, ini yang kita mau bangun, kayak anak-anak Papua itu kan mental saja. Main bola contoh, tim-tim di luar tuh dong kan rusak, pertama tuh rusak kita punya mental. Setelah kita mental, kita nggak kecolongan dong bisa buat gol. Nah itu hal itu yang kita mau bangun buat teman-teman, untuk ketika Anda sudah dipercayakan untuk naik satu step, terus berhadapan dengan teman-teman yang lain, seperti saya bilang, taruhlah kita hype komedinya di atas begitu, tetapi itu tetap dijaga supaya tidak ke bawah ego gitu. Kadang-kadang kan sudah lolos sedikit, sudah akhirnya putus di pengisian dan lain-lain. Nah terus pemilihan karakter. Nah Indonesia Timur atau Papua lagi materinya sudah pemilihan karakter itu sudah nggak bisa lu bawa materi-materi, kok bawa materi-materi yang bersifat infrastruktur, jalanan rusak, listrik mati, itu sudah bukan menjadi sebuah makanan yang enak didengar oleh teman-teman juri saat ini. Karena orang butuh, saya bilang, karakter dan keresahan yang segar. Jadi bahas sesuatu yang fresh. Nah itu hal-hal yang kita mau bantu teman-teman di setiap komunitas yang ada di Papua dan Papua Barat. Saya selalu bilang bahwa cari karakter Anda, buat materi se-fresh Anda. Anda bisa buka semua komik timur punya materi, bahkan saya, Mamat, dan lain, baru lihat referensi. Oh keresahan ini yang belum dibawa, ini yang belum, supaya ketika Anda sampai di nasional, Anda menjadi karakter yang kuat. Kalau kita masuk TV dia akan lihat yang pertama ganteng, yang kedua tuh jelek parah, yang ketiga tuh karakter. Anda bisa mewakili karakter tidak? Jiwa Anda menjual tidak? Itu rahasia di TV. Sisanya ya harus lucu yang tadi saya bilang. Apalagi kalau ajang-ajang komedi begitu. Nah paling tujuan saya secara pribadi begitu, untuk bikin kegiatan ini bahkan harus bekerjasama dengan komunitas. Wow, memang kakak punya semangat yang begitu tinggi, tetapi memang karakter itu juga perlu ya. Dan ini memang menunjukkan kakak sudah menjadi teladan juga untuk anak-anak yang ada di Papua. Nah kita kembali lagi ke Koko Andi.
Koko untuk persiapan sendiri ini sudah berapa lama kakak untuk persiapan Kak Yewen hadir di Merauke, dan kemudian untuk persiapan penjualan tiket dan sebagainya, sponsor ini, apakah memang sudah dari awal tahun atau tadi Koko sempat bilang ini sudah mau dekat-dekat hari H juga ya? Penasaran ini. Kalau persiapannya sebenarnya sudah dari kurang lebih 1,5 bulan ya, kurang lebih sekitar segitu. Tapi kalau untuk penjualan tiket yang tadi saya bilang semakin mepet, orang Merauke kan gitu ya, termasuk saya juga biasa cari itu yang mepet-mepet yang lebih enak gitu loh. Jadi orang Merauke begitu, jadi sudah dekat baru mulai cari-cari, biasanya begitu. Jadi nggak masalah karena ya mereka tahu bahwa mungkin keadaan kan, misalnya ya mungkin masih tanggal tua waktu itu ya kan, kemudian sekarang tanggal muda ya bisa mereka cari pada saat itu, ya nggak ada masalah. Karena menurut saya juga mereka ketika mencari ini bahwa mereka tahu sosok Yewen itu yang sering mereka tonton, ya itu contohnya ya saya. Jadi saya ketemu orang ketika mereka bilang mau beli tiket, mereka bilang bahwa saya sering nonton Kakak Yewen gini, saya cuma belum pernah nonton live-nya, belum pernah nonton secara langsung. Nah ini kesempatan buat mereka gitu loh, jadi mereka pasti beli. Termasuk tadi pun ya di tempat kita juga ada yang beli sampai berantem sama istrinya. Oh ya, jadi sekedar info, karena di event ini yang boleh nonton adalah 18 plus. Kembali lagi, kenapa LC? Karena kembali lagi request dari Kakak Yewen, karena ini show stand up, dimana mungkin ada materi yang memang berbahaya untuk di bawah umur ya misalnya. Terus kemudian yang kedua, kalau show stand up biasanya kebanyakan adalah tidak boleh membawa anak-anak, karena itu akan mengganggu jalannya show, biasanya seperti itu. Gitu LC. Dan memang ini sudah dipersiapkan secara matang Koko ya. Kemudian untuk hari Sabtu dari jam 8 ya sampai selesai, selain Kakak Yewen ada siapa lagi nih Koko yang akan tampil? Nah, jadi hari Sabtu nanti kita rangkaian acara mulai dari jam 7. Jadi teman-teman bukan hanya langsung menonton Kakak Yewen. Kakak Yewen jelas kita taruh ada di tempatnya di puncak ya. Puncak ya. Tapi intinya akan ada hiburan yang menurut saya itu sangat murah buat kalian yang beli tiket. Karena kenapa? Banyak hiburannya. Jadi pertama kita jelas nanti akan ada opener komika lokal. Komika lokal dari Stand Up Indo Merauke ada 2 orang ya, ada 2 orang nanti. Kalau yang teman-teman kenal ya, masyarakat kenal, ada namanya Budi dan Douglas, itu dari komunitas Stand Up Indo Merauke. Mereka akan membuka event ini. Nah kemudian nanti ada hiburan, tamu bintang tamu, anggapannya hiburan. Dia akan mengisi acara di acara Kakak Yewen spesial dari Real MC. Kalau ada yang kenal Real MC ya, itu penyanyi yang terkenal, penyanyi hip hop terkenal di Merauke ya, itu asal dari Merauke juga, dan dia punya lagu terkenal dulu Ada Om Tante. Nah itu dia akan hibur kita juga di acaranya Kakak Yewen. Kemudian nanti akan ada berbagai acara kuis di mana banyak door prize bertebaran. Nanti orang banyak dalam ruangan, itu nanti banyak door prize terbang. Maksudnya bukan maksudnya ada banyak ya. Saya tadi bilang bertebaran. Jadi nanti banyak akan dimainkan sama MC kita untuk berbagai acara kuis, door prize dan lain sebagainya. Yang pasti Kakak Yewen akan tampil di puncak dan pasti puas sekali karena itu lama dan full dengan ketawa-ketawa itu pasti. Jadi malam ini kita tahan ketawanya dulu Kakak ya. Ya jadi memang tadi disampaikan Koko bahwa ini 18 plus ya. Saya melihat memang tidak seperti yang dipikirkan di luar sana bahwa memang ini harus rame-rame anak kecil. Kenapa sampai mempertimbangkan hal ini Kakak? Apakah memang ada aturan-aturannya yang memang mengikat atau seperti apa nih Kak? Ini kan saya push show pakai tour, jadi saya bebas dong mau bicara apapun, hak saya dong. Mau anak kecil saya larang masuk kan bebas saya, karena acara-acara saya. Kenapa saya bikin 18 plus? Karena yang pertama tidak boleh ada anak kecil itu sangat mengganggu. Anak kecil kan masih situasinya bermain ya, pikirannya masih main gitu. Kita kalau menyampaikan sesuatu serius untuk tujuan orang bisa ketawa itu kan kita butuh sesuatu yang serius. Sehingga memang kalau anak kecil itu sangat mengganggu menurut saya. Kenapa kita harus bikin 18 plus? Artinya kita tahu bahwa orang-orang yang siap. Karena kemungkinan besar Anda hadir berarti Anda siap tertawa, siap tersinggung, siap apapun. Begitu. Sehingga memang kita semua di beberapa tempat itu bahkan show ini semua tempat saya wajibkan 18 plus. Artinya penonton yang benar-benar siap. Dan ini membuat penonton juga siap ketika ada show stand up dari orang-orang yang luar biasa begitu. Sehingga karena kita tahu bahwa kalau show itu dia bebas menyampaikan apapun, mulai dari materi normal sampai tepi jurang, sampai ada materi-materi yang mulai kalau kita bisa bilang blue, ada dark, ada politik di dalam.
Bahkan apa yang mungkin selama ini Anda mau bicara tapi takut, Iya, terpendam. Anda akan terpenuhi di situ. Sehingga Anda merasa wah keresahan kita sama. Itu sebenarnya tujuan dari situ. Jadi ada kritik-kritik yang juga kita sampaikan sehingga kenapa kita bikin ini dia jadi eksklusif. Anda yang beli tiket, Anda akan melihat materi dan Anda sendiri akan merasakan itu. Jadi Anda hanya sekali terjadi dan orang yang tidak terlibat itu ya hanya sebatas mendengar cerita saja dan biarkan kebahagiaan ini Anda saja yang rasakan. Itu tujuan dari eksklusif begitu. Jadi Bang Panji itu pernah bilang walaupun 5 orang yang hadir, hargai mereka 5 orang itu yang beli tiket karena mereka itu adalah orang-orang yang mensupport Anda begitu. Jadi biarkan mereka itu merasakan kebahagiaan. Begitu. Jadi saya sayangkan kalau Anda tidak beli tiket karena saya rasa keresahan kita sama. Maka daripada Anda takut-takut untuk berbicara, besok kita akan jujur-jujuran di Pace Tour. Kita akan bicara banyak hal di sana dan Anda akan menjadi saksi. Lalu kita akan bahagia bersama. Amin ya. Dan Nice. ini trik ya, kakak itu trik dan juga tips ya. Saya tidak sembarang ternyata ya orang kalau mau stand up seperti begitu memang harus memperhatikan materi, kemudian audiens yang hadir juga nih siapa, sehingga memang target atau tujuan untuk penonton ini bisa benar-benar puas. Dan tentunya nanti kita akan dihibur oleh kakak Yewen dan juga komika lokal yang ada di Merauke. Tadi sudah disampaikan oleh Koko, ada kakak Budi dan juga kakak Douglas ya, dan juga kita akan dihibur oleh kakak Ril. Dan tentunya teman-teman semua yang menyaksikan jangan lupa hari Sabtu sudah dekat, tiket masih ada tapi terbatas. Untuk itu jangan sia-siakan ya. Nah untuk itu kita masih mau bercerita lagi, tetapi memang ini sudah terbatas dengan waktu juga kakak dan juga teman-teman. Tidak asik kalau hanya nonton ya, lebih asik kalau ketemu dengan orangnya langsung. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kita punya acara malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement pertama dari Koko Andi dulu dan nanti akan ditutup oleh kakak Yewen. Ya baik, jadi buat teman-teman masyarakat Merauke, bagi kalian yang belum mendapatkan tiket, tentunya di hari terakhir besok, hari Jumat, kalian bisa mendapatkan tiket dengan harga yang masih murah ya. Mungkin kalau gold 125 saya rasa tinggal 4 ya, rebutan ya mungkin habis ya. Mungkin masih ada silver seharga 100.000. Itu teman-teman bisa dapatkan tentunya di toko King Diesel Jalan Biak, hanya di satu tempat untuk besok hari Jumat. Dan hari Sabtu mulai dari tengah malam hari Sabtu itu sudah tidak kita menjual lagi tiket harga 100.000, tapi sudah naik seharga 150.000 untuk hari H. Jadi buruan dibeli hari Jumat karena itu hari terakhir tiket masih murah. Terus saya juga mungkin mau ucapkan terima kasih karena event kita ini tidak akan bisa berjalan kalau tanpa sponsor-sponsor kita, karena mereka yang membantu sekali dari awal ya. Jadi saya mau terima kasih tentunya untuk Sunny Day Inn Hotel Merauke, karena mereka ini mensupport sekali, termasuk tempat kita sekarang ini kan. Nah jadi kemudian ada Indah Print Center juga, ada Canova Printing, ada Cafe Valentine, Pele Clothing, Akla, Nutrisari, Yuasa Battery dan Honda. Juga sponsor utama juga yaitu adalah Pace Original tentunya. Dan tentunya media partner kita yang mensupport dari awal juga, memposting event kita, terus mempublikasi event kita. Ada tentunya Info Kejadian Kota Merauke, kemudian ada RRI Pro 2 Merauke, Airmall Papua, dan juga Arafura News. Itu saja LC dari saya. Iya, terima kasih Koko. Selanjutnya kakak Yewen. Ya, tiket terbatas, jadi harapan saya sih teman-teman, ini Pace Tour ini sangat ini show yang fresh. Saya percaya hampir 50% penonton yang sudah dapatkan tiket itu yang pernah ada di Center Picture Cerewet. Dan kenapa saya bilang fresh? Karena Pace Tour ini materi yang sangat segar dan tidak akan keluar. Saya tidak akan pernah bawa materi ini di panggung manapun. Dia hanya ada di Pace Tour. Kalau tahun depan kita akan masuk dengan sesuatu yang baru. Jadi tiket masih ada. Hari ini kita akan bicara, tapi besok hari Sabtu kita akan cerita sama-sama. Kalau mau tertawa silakan dipesan tiketnya. Saya cuma bilang ya inilah kami memang mencintai seni ini. Kenapa? Karena saya punya satu mimpi, yaitu saya ajar teman-teman untuk menghargai panggung. Karena ketika engkau menghargai panggung sekecil apapun itu, suatu saat Tuhan akan kasih panggung yang lebih besar. Amin. Itu saja dari saya. Sampai ketemu hari Sabtu di Pace Tour.
Iya baik teman-teman semua masyarakat Kota Merauke, jangan lupa tiket terbatas. Sampai berjumpa lagi dengan Kakak John Yewen di hari Sabtu. Kam terdatang kam rugi. Dari tempat ini saya Elsie Titihalawa, Kakak Yewen dan juga Koko Andi pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.